Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-An'am ayat 155. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam podcast kita, podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, Ustazah, Alhamdulillah. hari ini kita berbeda dengan podcast kita sebelum-sebelumnya ya Ustazah. Masya Allah. Masya Allah. Kita podcast di luar ruangan, kita berada di Water Kingdom. Iya betul. Mekarsari. Masya Allah. Alhamdulillah telah hadir bintang tamu kita untuk memperkenalkan bintang tamu. Saya persilakan kepada Ustazah Yulihani. Tafadhal Ustazah. Syukran katsiran Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari yang berbahagia ini di tempat yang diberkahi Allah insya Allah. Masya Allah. Tepatnya kita sedang di Water Kingdom, luar biasa. Allah kasih kita, Allah beri waktu kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita bisa podcast di tempat yang indah ini Ustazah. Masya Allah, alhamdulillah. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada siang hari ini. Bintang tamu kita yang pertama, ibu yang soleha, Masya Allah, yang istiqomah juga Pak Kiai Ya. dalam semua ya Ustazah. Alhamdulillah. Ada Ibu Ade Rusman. Oh Mbak Yanti, maaf. Ada Mbak Yanti Rusman. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Lahari Rusman. Masya Allah. Assalamualaikum. Boleh hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya yang gak kalah istiqomah juga nih Ustadz. Masya Allah, alhamdulillah. Ada Ibu Neni Rusda. Ya. Assalamualaikum Neni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya, Masya Allah luar biasa nih, Ibu Host kita cantik. juga ya, Ustazah. Host kita juga nih di Ya. Zoom. Ya. Ada Mbak Ade Rusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Alhamdulillah kita berada di Water Kingdom Mekarsari. Ini usaha saya kalau orang misalnya anak-anak sekolah ya bisa sini ya libur ya. Orang tua atau bawa anak hari liburan, setiap liburan. Setiap Apa? hari. Oh setiap hari ya? Setiap hari. Oh dibukanya setiap hari. Setiap hari. Alhamdulillah ya.
Tapi mungkin kalau liburan lebih ramai lagi ya. Ya, lebih banyak sini. Kalau hari biasa rombongan. Rombongan. Nah, di sini apa aja yang ada? Ada berenang. Oh, berenang. Terus ada Katanya kolam renangnya ada beberapa kolam ada renang. beberapa kolam renang, ada Oh. buat anak-anak bayi, Anak bayi. anak balita, Anak balita? anak dewasa juga lebih banyak. Oh, gitu. Terus lagi selain itu apa lagi? Ada Kafe. ada ya ada restoran-restoran. Oh, restoran. Semuanya yang kita ramah muslim, Pak. Orang muslim. Kita juara 2 Mm-mm. ramah muslim se-Jawa Barat. Oh, juara 2 orang muslim se-Jawa Barat. Berarti ada juga musolanya di sini. Musola ada beberapa. Oh, ada beberapa? Ya, setiap jam sholat ada azan. Oh, alhamdulillah. Semua makanan halal. Insya Allah. Nah, jadi pemirsa, jadi kalau misalnya mau liburan keluarga bisa datang ke sini, atau liburan mungkin anak-anak sekolah bisa datang ke sini, Ya. atau juga mahasiswa bisa datang ke sini. Ini ramah muslim juara 2 se-Jawa Barat. Jawa Barat. Masya Tempatnya Allah. sejuk Pak Kiai, banyak pohon. Iya, banyak pohon. Ada danaunya juga. Ada Dan danaunya. Iya. kita sudah 2 kali nih podcast di sini. Iya, alhamdulillah. Insya Allah ada lagi. Alhamdulillah ya, insya Allah ada lagi ketiga kali, insya Allah, insya Allah. Jadi kita bacain Fatihah ini, mudah-mudahan Water Kingdom ini makin banyak pengunjung Amin. dan selalu diminatin. Kalau ada datang sekali pingin 2 pingin 3 pingin 4, dan kita doakan juga nih Bu Lahari Rusman sehat, Amin. dan juga Bu Nini Rusda juga sehat, Amin. dan juga ini Mbak Yanti juga sehat, dan Mbak Adek juga sehat. Pak Ustazah Yuli yang akan umroh dan sehat perginya sana, dimudahkan lancarkan, dan juga Ustazah Ani Muhali juga dimudahkan lancarkan berangkat umrohnya, sehat walafiat, Amin. lancar semuanya, dan kita semuanya mudah-mudahan datang ke sini mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, dan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan Mbak. Baik, alhamdulillah Pak Kiai. Hari yang berbahagia ini Pak Kiai, kita kedatangan 4 tamu nih Pak Kiai. Iya, iya, Masya Allah. Bukan kedatangan ya, kita yang menghadiri ya. Kita yang hadiri, kita yang diundang. Kita yang diundang Pak Kiai ya. Yang akan menceritakan bagaimana sebelum dan setelah ikut kajian Quran. Iya, iya, iya. Yang pertama ada Ibu Neni Rusda yang akan menceritakan. Silakan Ibu Neni. Mungkin Ustazah ya sebelum dia bercerita, jadi kalau kita jalan-jalan ini mungkin ada ayat yang ada hubungan disuruh jalan-jalan kali ya. Betul. Baik, nanti mungkin Ustazah Yuli yang akan membacakan Oke, di akhir. Oh, baik. Enggak, di awal sekarang aja. Oh, baik. Di surat 62 ya, ayat 10 tuh. Ya. Disuruh 62. ayat 10. Silakan Baca Arabnya atau langsung artinya aja. Baik. Baik, saya baca surat 62 Al-Jumu'ah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Shadaqallahu adzim. Nah, ini sudah 14,5 abad yang lalu Ustazah, Allah sudah nyuruh. Jadi setelah kamu mendirikan sholat 5 waktu di rumah ya tahajud, bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya termasuk ini kita bertebaran ke sini dalam rangka mencari karunia Allah. Memang diperintahkan sama Allah. Ada perintahnya. Surat tadi 62 ayat 10. Dan Allah katakan selama kita bertebaran di muka bumi itu banyak ingat Allah. Makanya kita di sini, kita podcast Quran di sini. Ya. Nah, tadi yang sholat zuhur sholat di situ ada musolanya. Musolanya bukan saja satu, malah ada beberapa musola. Dan jadi kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan kita berada di Water Kingdom ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dan ini sebetulnya ayat Quran itu memang ya itu untuk manusia di dunia ini. Bukan saja itu, masih ada lagi kan ayat-ayat yang lain. Coba ayat ada lagi kan? Ya. Coba surat berapa tuh Ustazah? Al-Imran ayat 20 ya. Al-Imran. Ya. Ada yang
surat 47 juga ada, 47 ayat 10. 47 ayat 10. Baik, saya akan baca surat 47 Ayatnya 10. ayat 10. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka tidak pernah mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir akan menerima nasib yang serupa itu. Sadaqallah. Nah, makanya pas sekali, apalagi kita di Water Kingdom ini yang ramah Muslim. Jadi bisa sholat, bisa ibadat. Jadi Allah kata, apakah kamu tidak mengadakan perjalanan di muka bumi? Jadi memang ada perintahnya. Kita jalan-jalan, menghirup udara, ini ada perintahnya itu. Jadi sudah 14,5 abad yang lalu Allah nyuruh kita jalan-jalan di muka bumi. Ya insya Allah mudah-mudahan nanti kita jalan lagi, nanti Desember juga insya Allah kita kesini lagi ya, insya Allah. Ini yang dinamakan tadabur alam mungkin. Ya betul, tadabur alam. Dan sekaligus tadabbur Quran. Iya, tadabur Quran juga. Ya silakan. Silakan Ibu Neni Rusda untuk menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai pengalaman, saya tidak tahu dari mana harus mulai karena sangat banyak Masya Allah. yang bisa saya ceritakan. Kami memang dari kecil sudah terdidik dalam agama dengan baik orang tua saya. Sampai beliau sudah tua, kami selalu juga diajak. Tapi memang selama ini apa yang saya ikuti adalah mempelajari Al-Quran dari mulai sampai tamat tanpa memperhatikan makna dari Quran ini. Artinya. Dan insya Allah dengan ikutnya kami dalam pengajian dengan Pak Ustadz, di sanalah baru saya mulai mempelajari satu demi satu arti-arti ayat-ayat Allah itu, sehingga lebih memantapkan dalam diri. Dan terus terang aja, saya dengan bangga mengatakan bahwa semenjak saya belajar dengan beliau, saya selalu kalau beribadah, sholat, berusaha selalu di awal waktu. Kedua, Al-Quran itu selama bulan puasa, selama puasa, saya selalu bisa mengikuti sampai selesai tanpa kekurangan. Namun di balik itu saya juga harus menyampaikan terima kasih pada Ibu Rusman bahwa saya mulai belajar Al-Quran dan isinya itu sesudah kami besanan. Alhamdulillah. Emang luar biasa nih Bu besannya ini. Membawa kebaikan. Betul. Ya saya ingat betul. Jadi sebelum Kak Ibu itu kan kita dulu ada pengajian sama almarhum ya. Udah lama tuh ya. Jadi minggu sore ada pengajian ya. Sampai maghrib, minggu sore, sampai maghrib. Udah mungkin ada 20 tahunan kali. Sejak 9. Ada kan? Sejak 98. 98. Nah, sejak 98 itu. Jadi dan ya alhamdulillah juga kayak Ibu kan selalu hadir kan? Semenjak pernikahan. Semenjak akan batu besanan. Dan memang ternyata ya, memang kita tuh harus ngaji. Kenapa kita harus ngaji? Supaya kita ini ada percaya diri ini. Dikuatkan oleh Allah
dengan Al-Quran itulah orang itu akan menjadi percaya diri. Contoh nih misalnya surat 3, 138, 139. 139. Silakan Ustazah Yuli Haris. Baik, saya akan membacakan surat 3 Al-Imran ayatnya 138. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu bahwa ini Quran ini penerangan. Dengan orang sering baca Quran itu dia diterangin, hati diterangin. Selain penerangan, dia juga petunjuk, menunjuki kita nih untuk menuju jalan yang lurus. Dan selain itu juga, Quran itu juga menjadikan pelajaran untuk orang-orang bertakwa. Nah, kalau udah jadikan Quran ini penerangan, petunjuk, pelajaran, Allah jamin, maka Allah kan jangan kamu merasa hina hidup di dunia ini, jangan kamu merasa bersedih hati, kamulah orang paling tinggi harkat derajatnya kalau kamu beriman dengan Quran. Jadi ini kan Allah kan menguatkan kita ini. Sebenarnya kita ini kalau nggak dikuatkan Quran, manusia itu bisa oleng. Takut kalau mati gimana, takut nanti waduh anak gimana. Tapi dengan Quran lah orang itu menjadi kuat. Dan juga orang yang ngaji Quran itu dapat jaminan juga tidak akan masuk neraka. Kalau dia nggak ngaji Quran masuk neraka. Lah gimana? Ya kita lihat aja misalnya di surat 7, 179. 7179. Silakan Mbak Kecik. Ibu Ade. Enggak ya Mbak Adeknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Shadaqallahul azim. Nah, siapa sih yang tahu isi neraka jahanam? Enggak tahu. Ini kita ngaji Quran dikasih tahu oleh Allah. Isi neraka jahanam tuh jin banyak, manusia banyak. Tapi jin mana, manusia mana? Jin manusia punya hati, enggak pernah memahami Quran. Alhamdulillah, kita sejak dari 20 tahun lalu sama almarhum, kita sudah ngaji Quran, bermahamin. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sudah 30 tahun. 30 tahun ya. Udah kita sudah melihat Quran. Alhamdulillah, kita juga sudah dengar Quran selama 30 tahun waktu almarhum masih ada. Insya Allah kan kita ada pegangan kan. Kalau nggak kan nggak ada pegangan kita ini. Dan juga jangan lupa sebetulnya kalau kita ini nggak ngaji, banyak juga itu syaitan di sekeliling kita itu. Banyak syaitan kalau kita tidak ngaji. Tapi ngaji itu nguatin kita nih. Misalnya nih di surat 7 175. Silakan Bunda Neni Rusda. Iya, bentar. Udah dilam. 7175. Yang atas, yang paling atas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami padanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, jadi Allah kasih tahu di ayat ini adalah ada orang nih tadi dia ngaji, sholat, ibadat, infak sedekah. Satu saat dia tinggalkan itu, dia nggak ngaji lagi, dia nggak sholat, dia nggak infak. Wah, itu bahaya itu, setan masuk. Setan masuk ke dalam dirinya dan dia mengajakin kita ke jalan yang salah itu. Makanya barusan tadi saya dengar Ibu Rosman
sebagai kompensasinya dia nggak ngaji Zoom, tapi dia dari jam 3 sudah di masjid sampai waktu syuruk. Wah, nggak semua orang tuh, nggak semua orang. Masa tiap hari Bu ya? Subhanallah. Ya kalau orang masuk masjid jangannya berarti kan ngaji kan? Ya ngaji Quran, zikir, tasbih, sholat kan? Itu masuk beruntung Bu. Nah, sholat ini, sholat itu dikerjain semua, Masya Allah. Makanya kan, kalau kita banyak sholat, banyak ibadat itu, ada satu jaminan dari Allah. Apa jaminannya? Misalnya di surat 51, ayatnya 56 sampai 58. 51, 56 sampai 58. Silakan. Ibu nggak baca? Bu Rusman. Bisa melihat nggak? Oke. Silakan Mbak Yanti untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Ayat 57. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Ayat 58, sesungguhnya Allah lah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi amat kuat. Nah, jadi Allah kasih tahu aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk nyembah aku, untuk ibadat kepada aku. Jadi kita diciptakan itu untuk nyembah Allah nih. Malah Allah katakan, aku tidak minta makan pada kamu. Kalau kamu nyembahku, aku yang kasih makan kamu. Jadi berarti kita memang diciptakan untuk nyembah Allah. Kalau kita nyembah Allah juga Allah jamin rezeki kita. Malah Allah katakan, kalau kamu nyembah aku itu, aku berikan kamu kekuatan yang sangat kokoh. Jadi kita ini berarti kalau kita dengan sholat itu tetap ada satu kekuatan, percaya diri, kayak diprotek oleh Allah tuh, selama kita menyembah Allah. Nah, makanya menyembah Allah itu sampai Allah kasih tahu, kalau orang nyembah Allah itu sampai kapan sih? Ya, sampai dia yakin. Artinya yakin itu meninggal. Ya, sampai nafas terakhir. Kita lihat coba suratnya 15 tuh. 15 ayatnya terakhir ya. Ayatnya 98 99. Saya baca surat 15 Al-Hijr ayat 98 dan 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud atau sholat, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin azal datang kepadamu. Nah, jadi Allah kasih tahu, bertasbihlah kamu kepada Allah. Kita suruh tasbih. Dan Allah katakan, bertasbihlah kamu, dan tasbih yang paling bagus itu dalam sujud tuh. Kita minta juga paling bagus dalam sujud. Ya, sebetulnya setiap sujud, tapi kalau sujud bukan sujud terakhir, bisa juga kita lupa rakaat. Takutnya. Tapi kalau kita sujud sudah terakhir kan udah jelas ini kita mau selesai nih. Nah, cuman kalau orang yang masih muda ya, kayak Ustazah dua ini ya, orangnya masih muda, bisa setiap sujud, setiap gerakan sholat bisa. Berdoa pakai ya. Iya, bisa digunakan untuk doa juga. Selain tasbih, zikir, doa bisa. Sebelum salam bisa. Nah, berarti kalau kita selama kita sholat itu, apalagi yang paling pas itu sholat malam. Iya, tahajud itu. Kenapa tahajud itu? Dalam kondisi memang alam kebuka, malaikat turun ke planet bumi, kita minta sama Allah. Apa aja latar yang kamu inginkan, mintalah pada Allah. Mau minta rezeki boleh, mau minta ini, minta itu, kayaknya Allah katakan, apa sih kamu minta, aku tampung. Dan juga Allah jamin juga dikabulin. Selama mintanya kepada Allah ya. Tapi kalau mintanya kepada selain Allah enggak. Makanya mintalah kita itu kepada Allah. Selama kita minta sama Allah, dikabulin. Tapi cepat atau lambat, nah itu urusan Allah. Kenapa Allah itu
menjamin orang yang berdoa itu dikabulkan oleh Allah sampai beberapa kali. Nah, misalnya kayak di surat 2186 tuh, surat 2186. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 2 ya. Surat Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallahul azim. Jadi ini jadi Allah ngasih tahu sama Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, kalau ada orang yang nanyakan tentang aku, bilang aku dekat." Jadi Allah itu dekat sekali. Malah saking dekatnya itu lebih dekat dari urat leher. Ya Allah. Artinya Allah tahu isi hati kita dong. Tahu sekali. Nah, cuman kan ada juga orang mengatakan, ngapain kita doa kok Allah tahu isi hati kita? Kenapa kita harus doa itu? Berarti keseriusan kita. Bisa aja kita mintanya kita diam aja, tapi seriusnya kurang. Nah, kalau kita lihat coba, nabi-nabi kan doa semua. Nabi Muhammad doa, Nabi Isa doa, Nabi Ibrahim doa, Nabi Musa doa. Lah kalau gitu kan Allah pasti tahu dong isi hati nabi-nabi kan. Tapi kalau kita minta langsung itu kepada Allah itu satu keseriusan. Yang kedua, malaikat mencatat. Kalau kita misalnya diam aja nih, ya Allah sih mau tahu, tapi malaikat nggak kecatat. Karena malaikat kan makhluk kayak kita juga kan. Dia taunya setelah keluar dari mulut kita, taunya atau kita nulis itu, atau kita WA nih, malaikat tahu apa sih isi WA-nya nih, doanya nih, ini. Tahu kalau malaikat. Cuman kalau kita misalnya diam aja, hanya Allah yang tahu. Pak Kiai, menarik tadi cerita Bu Neni, Ibu Neni kenal kajian Quran ini dari Ibu Rusman. Ya. Artinya Bu Rusman ini sudah berdakwah ya Pak Kiai? Waduh, Bu Rusman itu sudah berdakwah dan sudah ngajakin orang di komplek itu. Itu dulu kan banyak tante-tante kan, bapak-bapak yang di komplek itu kan. Sampai sekarang kan. Bapak-bapak ibu-ibu. Iya, Pak Soeharto itu yang ketua masjid apa itu kan. Jadi kalau kita ngaji itu di rumahnya itu, kita itu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang Sekitar 30-40 orang. Iya. Nah, artinya sudah ikut dakwah nih Bu Neni. Oh iya, Bu benar. Rusman luar biasa, insyaallah. Nah, makanya kan sebetulnya itu sudah melaksanakan perintah Allah. Surat 16 ayatnya 125. Silakan Ibu Ade. Ada nggak Mbak? Surat 16 Ayat 125. 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Nah, ini Bu Rusman sama almarhum sudah melaksanakan ini. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Arti dengan hikmah itu dengan pelajaran yang baik atau dengan Quran dan dengan nasihat yang baik. Kita kan ngaji, kita kan sama bapak ibu-ibu tuh nggak pernah kita cerita politik, nggak pernah juga kita menceritakan golongan ini. Yang Quran aja nih, baca surat sekian ya sekian, baca surat sekian sekian. Apalagi almarhum Pak Rusman itu agak kritis dia. Kadang-kadang dia tanya gini. Sampai kadang-kadang direm oleh apa? Orang ini mau ngaji katanya nanya lama benar. Tapi kita nggak apa-apa sih sebenarnya bapaknya itu. Dan yang luar biasa yang diajak juga istiqomah Pak Kiai. Iya, nah itu. Tapi amalnya Salah satunya terus. ini. Iya, besannya. Besannya sendiri kan. Dan bukan saja ini, masa banyak lagi yang lain-lain sebetulnya itu kan. Oke. Allah kan memerintahkan kita untuk mengaji. Tapi bagaimana cara mengaji yang baik, Pak? Sebetulnya memang Allah merintahkan kita itu untuk baca Quran, baca Quran.
Cuman selama ini memang seperti yang dikatakan oleh Bu Neni tadi itu, jadi dia ngaji tapi tidak pernah dia bahas artinya. Sebetulnya yang Allah kehendaki itu ngaji itu di surat 75 ayat 16 sampai 19 tuh. Ngasih dan mendalami. Nah itu. Kalau ngasih saja nggak tahu artinya. Betul. Silahkan Ibu Neni Rizda. 75 ayat 16 sampai 19. dari atas. Ya. Bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya. Ini artinya. Artinya aja. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Terus Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ini Ustazah yang Allah kehendaki itu. Jadi ngaji itu seperti ini. Satu Allah kan, janganlah kamu gerakkan lidahmu itu untuk cepat-cepat baca Quran. Janganlah. Jangan kebut-kebutan itu. Kejar hatam Pak. Nggak usah kejar hatam. Dan nggak ada juga Qurannya atau hadisnya yang mengatakan baca. Nah, nggak ada. Kejar-kejaran ya Ustazah, apalagi bulan Ramadan ya Ustazah. Insyaallah. Padahal Allah kata, Meresap ya. Allah bilang jangan kamu gerakkan lidahmu untuk baca Quran ini cepat-cepat. Malah sebetulnya kalau dia orang baca nggak cepat-cepat, dia pelan terus dia masukkan ke hati. Allah bilang apa? Kami loh akan memenuhi dadamu pengertiannya. Sampai ada jaminan kami akan memenuhi dadamu pengertiannya nanti. Terus diulang lagi, bagaimana caranya? Caranya itu lihat apa artinya, paham, amalin. Lihat artinya, paham, amalin. Diulang lagi oleh Allah, nanti kami yang akan memenuhi dadamu pemahamannya. Wah, sebetulnya memang kalau kita ngaji Quran, kita lihat artinya itu, guru kita itu sebenarnya Allah langsung. Kalau saya cuma corong doang, corongnya, surat sekian, surat sekian itu aja kan. Tapi yang nunjukin langsung kan Allah tuh. Makanya kenapa sih kita harus ngaji? Satu-satunya perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad yang ayat yang pertama turun suruh baca itu belum ada perintah sholat, belum ada perintah tahajud, belum ada perintah zakat. Suruh pertama baca. Coba lihat di surat 96 ayat 1 Ayat 1. 1 sampai 8. Eyang. Coba. Silakan Ibu Lahari Lursman. Coba deh. Besar kok, Bu. Besar, Bu. Ini besar, Bu. Bisa. 1 Ya bisa kok. Artinya aja. 1 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Iqra. Ya, Iqra bismillahirrahmanirrahim. langsung artinya aja. Langsung artinya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. 4. Yang mengajar manusia dengan enak. 5. Alamal insana ma lam Artinya. Di ke bawahin aja. Di ke atas. Bawahin. Di atas dia mengajar. Atas ini. Ke atas. Oh. Artinya sekali-kali tidak. Dia yang atas. Mana? Atas. Oh ini. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Terus Berikutnya, sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Berikutnya, apabila melihat dirinya serba cukup. Berikutnya,
sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ya. Nah, jadi ini kan ayat pertama kali turun nih. Dari Allah itu turun pertama kali suruh baca. 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 Dengan kamu baca Quran, nanti Allah yang akan mengajarkan kamu. Mengajarkan apa? Apa yang kamu tidak tahu. Disuruh lagi, baca. Baca dengan sebut nama Allah. Nanti Allah mengajarkan pada kamu apa yang kamu tidak tahu, asal baca Quran sebut nama Allah. Cuman Allah katakan, sayangnya manusia itu lalai. Lalai dia untuk membaca Quran itu. Kenapa Allah katakan dia lalai? Karena dia merasa dirinya sudah lebih pintar daripada Allah. Padahal Allah katakan, kalau dia meninggal nanti, dia itu nggak kembali kemana-mana katanya. Dia meninggal nanti kepadaku. Nah, makanya sebenarnya orang itu harus mengaji di situ tuh. Ya kita sih melihatnya seperti Bu Rosman ya, dari 30 tahun lalu dia sudah membaca Quran dan sampai saat ini jam 3 pagi ke masjid sampai waktu syuruk. Kalau jam 3 waktu syuruk jam 7 berapa jam tuh ya? Jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 4 jam. Wah, tidak semua orang tuh. Tidak semua orang gitu. Itu manusia pilihan itu. Nah, mudah-mudahan beliau ini selalu diberikan oleh Allah petunjuk ya. Amin. Tunjuk jalan yang lurus terus dan anak cucunya soleh dan solehat, dan juga Bu Nini Rusda juga selalu diluruskan oleh Allah jalan petunjuk, dan anak cucunya, mantunya soleh dan solehat. Amin. Karena dengan inilah sebetulnya kita ini untuk menyelamatkan anak cucu itu dengan ini. Kalau kita misalnya tidak nyembah Allah, kita juga tidak ngaji, kita juga tidak bersedekah, itu di dalam Al-Quran itu kamu merugikan dirimu sendiri, merugikan keluargamu, merugikan juga anak cucu Tuhan kamu. Coba kita lihat suratnya 39 ayatnya dari 11. Silakan Mbak Yanti untuk membaca. 11 sampai berapa Ustaz? Sampai dengan 16. Surat Al-Zumar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zumar ayat 11, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Ayat 12, aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama dari umatnya yang berserah diri kepada Allah. Ayat 13, katakanlah, sesungguhnya aku takut azab pada hari yang besar, kiamat, jika aku durhaka kepada Tuhanku. Ayat 14, katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan mengikhlaskan ketaatanku kepadanya. Ayat 15, maka sembahlah sesukamu selain Dia, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Ayat 16, di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawah mereka ada lapisan-lapisan tulang. Demikianlah Allah membuat takut hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, bertakwalah kepadaku. Ya. Ayat 17. Sudah. Jadi Allah kasih tahu di sini, pertama Allah suruh kita ini, kita suruh nyembah Allah. Kalau kamu nggak nyembah Allah, nanti kamu dapat azab Allah. Diingatkan lagi, sembahlah Allah itu kamu dengan tulus, terus kita nyembah Allah itu Allahu Akbar. Fokus kita nyembah Allah. Kita mau doa mau apa boleh, tapi fokus di waktu Allahu Akbar itu fokus sekali. Ya kita sembah itu hanya satu Allah. Allah kasih tahu, kalau seandainya kamu nggak mau nyembah Allah, berarti dia nggak mau sholat, mau ibadat, nggak mau ngaji udah, ya nggak apa-apa kata Allah. Tapi kamu itu merugikan dirimu sendiri, merugikan keluargamu. Apa maknanya?
lah anak cucunya nggak dapat doa. Orang tuanya nggak dapat pahala juga dia sholat ibadat. Coba deh kalau orang kita sholat ibadat nih, orang tua kita dapat pahala nih. Doakan dia nggak doakan karena kita ini anak orang tua langsung nyambung. Dan kemudian anak-anak kita pasti kita doakan. Doakan ya Allah dan anaknya soleh, solehat, anak cucu. Pastilah kita doain. Nah mungkin doa kita sekarang ini mungkin belum. Tapi kan doa kita kan naik ke atas nih. Dia naik ke ars. Doa kita nih. Doain sekali lagi, doain sekali lagi, doain sekali lagi. Wah. Dari itu nanti mungkin kita sudah tidak ada di dunia ini. Tapi nanti akan kelihatan. Karena ada saya contoh, Bu. Contoh ini ibunya rajin nih ibadah nih. Ibunya. Anaknya 2, tapi 2 itu masih keduniaan sekali. Masih branded lah, branded keduniaan ya. 2 ini masih sama sekali enggak. 3 tahun meninggal ibunya. Anaknya berdua ini sepakat. Kok kita kayaknya hidup di dunia begini kayak nggak berarti katanya. Kenapa kita nggak ngadain pengajian kayak mami dulu? Hanya ngaji sekarang. Padahal tadinya itu mana kenal pengajian. Ngaji sekarang. Nah ini kan doa orang tua ini kan. Ya, karena tadi kan anak semuanya sekolah lama di luar negeri semua. Gitu, ibunya meninggal kayaknya lost, ada yang kosong. Nah disitulah makanya sebetulnya kalau kita ibadat ini sebenarnya kita tuh menguntungkan diri kita, menguntungkan orang tua kita, menguntungkan anak cucu keturunan kita sebetulnya itu. Artinya begini Pak Kiai, kesolehan Ibu Neni, kesolehan Ibu Rusman, mungkin ada orang tua juga yang mendoakan dan orang tua yang bisa soleh juga Pak Kiai ya? Bisa juga dari orang tuanya apa? Lahari. Tadi orang tuanya pun Ersman, dia mendoakan. Jadi dia kayak begini, seret. Masya Allah. Kalau saya tuh malah lebih drastis lagi ya, karena dari kakek nenek. Masya Allah. Pendiri benar. Muhammadiyah di Jogja itu Masya Allah. Oh ya Allah. Pantesan ada Bu Rusman yang sekarang nih. Luar biasa. Ya itu berarti dari doa-doa itu. Iya betul. Bisa itu. Itu apalagi pendiri Muhammadiyah Jogja lagi kan. ya. Masuk Kauman itu tahu semua sudah. Oh iya. Iya. Oh. Karena di Kauman. Dan terbukti ibu anak-anaknya juga solehah semua ya. Masya Luar biasa. Allah. Iya. Luar biasa. Berarti ayat itu benar Pak Kiai ya? Benar tuh dia ayat tadi. Masya Allah. Asal Benar. kita yakin. Masya Allah. Yakin itu iman Pak Kiai ya? Iya. Yakin itu adalah iman. Makanya tadi Allah akan kabulkan doa itu kan kalau dia patuh kepada Allah dan yakin. Yakin itu ya. Dia yakin doa saya akan dikabulkan, ya Allah. Yakin. Masya Allah. Makanya jangan bikin malaikat pusing. Kita ini minta begini, tapi Malaikat tak pusing dong. malaikat makhluk juga, Bu. Bukannya Allah, dia makhluk juga. Maksudnya begini, Tante Resman. Misalnya dia begini. Dia, ya Allah jadikanlah anakku ini soleh dan solehat. Tapi diucapannya, kamu ini kan orang begini, nggak boleh itu. Loh, tadi doanya minta anaknya soleh dan solehat. Sementara waktu dia marah, kamu, wah begini kurang aja segala macam. Nah, mereka bawa pusing gitu ya. Ucapannya minta doa anaknya soleh dan solehat, malah waktu marah, Beda, beda itu. Karena ucapan itu doa Pak Kiai ya? Ucapan itu doa. Masya Allah. Karena kan ayatnya di surat 51, ayatnya 23. Apalagi kalau itu ucapan orang-orang yang beriman, bertakwa. Itu harus hati-hati itu. Orang ngaji Pak Kiai ya? Iya, karena ucapan orang yang beriman, bertakwa itu direspon oleh Allah itu cepat. Iya. Apalagi kalau orang itu, misalnya ada orang nih, dia selalu ngaji, selalu 5 waktu tahajud, selalu berinfak sedekah, cepat sekali itu respon dari Allah itu. Nggak boleh sembarangan ngomong. Oh, nggak Pak Kiai. boleh itu. Oh, dia ngomong tuh jadi itu. Coba lihat suratnya 51 ayatnya 23. Baik, saya baca surat 51 Al-Zariyat ayat 23. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Shadaqallahul azim. Nah, makanya ustazah nggak boleh ngomong sembarangan. Masya Allah. Misalnya kita ini marah sama siapa nih,
Nggak boleh ngomong sembarangan. Karena ucapan itu naik dia. Nah, yang kasihan malaikat. Udah doa kita di tahajud gini kata malaikat ini. Begitu dia gini dia di luar tahajud lah. Kata malaikat gimana sih ini? Saya nyatat tapi ini itu begini. Nah, makanya kalau orang salah ucap, salah omong itu kenapa cepat istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada orang, dia nggak begitu. Tapi misalnya kita itu begitu, cepat aja. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak seperti itu maksudnya itu. Supaya selaras nih dengan apa yang kita doakan, apa yang malaikat tulis itu ya. Artinya ketika kita sudah istighfar, apakah akan dihapus Pak Kiai? Nah, setelah kita istighfar, berarti malaikat juga tahu, Allah juga tahu. Oh, ini maksudnya dia ini hilap, ini kan, dia ini hilap, kan. Jadi mesti sejalan nih, atau mesti begini nih. Dia ini ingin menyelesaikan cicilan rumah. Masya Allah. Itu orang ditanya, kemana ya cicilan rumahnya? Dia bilang, ya katanya, kayaknya sih nggak mungkin lah. Jangan boleh begitu. Insya Allah, dengan kekuatan Allah pasti semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Itu sini itu. Karena ucapan itu sangat penting sekali itu. Kata Allah gini Pak Kiai ya, aku bagaimana prasangka hambaku. Mantap. Masya Allah. Ingat nggak waktu kita hari Minggu kemarin? Kan di situ mau mandi, nggak ada handuk. Coba lihat tuh, nggak Masya ada Allah, handuk. benar sekali saja. Langsung ada anduk. nggak lama kemudian dapat hadiah anduk. Ya Allah. Coba. Nggak berapa menit. Acara undangan dari jamaah. Jadi ingat itu Pak Kiai, penghuni surga itu katanya kalau di surga pengen apa langsung ada Pak Kiai. Bisa. Ya? Masya Allah. Apa saja yang dia inginkan. Coba kita lihat suratnya 43. 43 ayatnya dari 68. Silahkan Ustazah Yuni Halimah. Baik, saya akan baca surat 43 ayatnya 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Pada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu terdapat apa yang diinginkan oleh hatinya. Apa yang diinginkan oleh hati. Masya Allah. Subhanallah. Dan segala yang sedap dipandang mata. Dan kamu kekal di dalamnya. Sadaqallah. Satu lagi. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Surga Sadaqallah. perbuatan yang telah kamu kerjakan. Satu lagi. Satu lagi. Sungguh orang-orang yang berdosa itu Enggak, kekal di sebelumnya, dalam azab. sebelumnya. Oh ya, 73. 73-nya. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagian kamu makan. Nah, buah ini semuanya buah apa saja ada nih. Ada yang sebagian dimakan, ada sebagian nggak kemakan. Tapi nggak busuk. Nggak busuk sih itu. Kalau kita nih busuk nih, ini enggak. Ada kulkas nggak Pak Ustaz? Nggak ada kulkas ya. Masya Allah. Kan biasanya dimasukin kulkas ya. Iya, biasa di dunia. Tapi di sana nggak ada yang. Semua serba fresh. Nggak ada. semua, Iya. Iya, semuanya serba fresh semuanya itu. Langsung metik dari pohon mungkin Pak Kiai. Ada kalau buah-buahan langsung mesti dari pohon juga ada, yang sudah tersedia juga ada. Tapi hebatnya apa? Tidak akan ada yang busuk. Masya Allah. Itulah surga. Nah, cuman tuh mendapatkan surga ini dari tadi itu ngaji, sholat, infak, sedekah. 3 ini jangan sampai kita mundur dari 3 ini. Kapanpun, dimanapun, ngaji, sholat 5 waktu sholat tahajud dan bersedekah. Artinya kalau 3 ini lulus, lancar Pak Kiai ya. Kalau 3 ini lulus ini, kita lihat jaminan dari Allah itu surat 35, 29 sampai 30. Silakan Bu Ade. Ya, surat Tobet 35 ayat 10. 29 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Shadaqallahul Azim. 3 aja aman nih. Satu, Allah tekankan kamu selalu membaca Quran. Yang kedua, kamu sholat 5 waktu, apalagi kau sampai sholat tahajud. Yang ketiga, kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu. Hadiahnya 5. Apa 5 itu? Kamu tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi, untung dong. Dimanapun beruntung, sini untung, sana untung, di dunia untung, di surga nggak untung. Yang kedua, pahala besar. Yang ketiga, apa yang ketiga? Allah berikan kemakmuran, karunia. Yang keempat, Allah ampuni dosa-dosanya. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. Coba, ini jaminan ini. Dan kalau orang sudah ngerjakan 3 ini nanti, sabar nyusul. Orang kalau sudah ngerjakan 3 ini nanti, membalas kejahatan kebaikan nyusul. Nanti ujungnya dia bisa sabar, bisa membalas kejahatan kebaikan. Dengan 3 ini, karena 3 ini dia ngaji, selalu ketemu nih ayatnya. Dikuatkan lagi dengan dia sholat, dikuatkan lagi dengan dia sedekah. Ini ada 3 ini, insya Allah tuh keberkahan datang, dunia pun akhirat, doa dikabulkan, keinginan kita dunia, keinginan kita akhirat dikabulkan semua oleh Allah. Cuman ada cepat, ada lambat, itu aja. Ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini di Water Kingdom Makassar. Ya, alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita, khususnya yang hadir di podcast ini, dan umumnya untuk seluruh penonton podcast kita. Podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya, di mana saja berada. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Amin. Silakan Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Di tempat yang indah bersama orang-orang yang luar biasa juga Pak Kiai. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang tadi kita podcastkan. Dan semoga ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya akan membacakan surat Al-Imran ayatnya 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kamu diberi rahmat. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita bermohon dan bermunajat kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, ayahanda kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Amin. Semoga Pak Kiai selalu sehat, Amin. dijauhkan dari mara bahaya, Amin. dijauhkan dari penyakit, dan Amin. semoga Bapak Kiai menjadi sehat walafiat. Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ibu Lahari Rusman dan Ibu Neni Rusda, Mbak Yanti dan Mbak Ade, semoga doa-doanya diijabah Allah, dimudahkan kita untuk faham Quran, Amin. dimudahkan juga kita untuk menyampaikan Quran. Ya. Dan semoga tempat ini Water Kingdom mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Allah murahkan rezekinya. Amin. Semoga pengunjungnya makin banyak. Amin. Dan tempat ini menjadi berkah, dan karyawannya juga semoga selalu dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala. Dan yang pasti pemiliknya juga, pengurusnya semua, semoga Allah mudahkan urusannya. Amin. Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah kabulkan doa-doanya. Amin. Dan semoga dengan podcast ini menambah keimanan kita, dan semoga doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kelak kita dikumpulkan Allah di surganya Allah bersama anak, cucu, mantu, keturunan kita. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala hudurikum, syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.